Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan masih seputaran di rasio rentabilitas modal sendiri. Nah, fokus kita di pembahasan kali ini yaitu berkaitan dengan hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Jadi ini adalah fokus pembahasan di video kali ini. Nah, secara teoritis dapat dikatakan bahwa tingginya rentabilitas ekonomi atau dengan tingkat bunga tetap menggunakan modal asing lebih besar akan mengakibatkan kenaikan rentabilitas modal sendiri. Nah, asumsinya jika keadaan ekonomi baik. Namun sebaliknya, jika situasi ekonomi yang buruk, di mana rentabilitas ekonomi perusahaan pada umumnya akan menurun, rentabilitasnya akan menurun mengikuti kondisi perekonomian di saat itu. Nah, eh, saya langsung ke contoh soal saja. Terdapat tiga perusahaan, ini ya, perusahaan A, B, dan C masih mempunyai jumlah aktiva yang sama, yaitu sebesar 400.000 rupiah. Ya, masing-masing ya, masing-masing mempunyai jumlah aktiva yang sama, yaitu sebesar 400.000 rupiah. Ketika perusahaan tersebut mempunyai tingkat aktiva yang sama, mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang sama pula dengan tingkat bunga yang sama bagi modal asing yang digunakan. Yang membedakannya adalah pada kebijakan keuntungannya, yaitu seperti pada tabel berikut. Kita lihat. Nah, jumlah utang ya, jumlah utang ini adalah unsur permodalan atau struktur ya, modal perusahaan, baik itu perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Jumlah utang untuk perusahaan A itu tidak ada, ya, semua dimodali dengan modal sendiri. Kemudian untuk perusahaan B itu 50%, 50%, di mana 200.000 itu dibiayai dengan utang, kemudian 200.000 dibiayai dengan modal sendiri. Kemudian yang C itu adalah 320.000 rupiah itu dengan utang, dan kemudian 80.000 itu dengan modal sendiri. Artinya 80% itu dibiayai dengan unsur permodalannya ya, itu dibiayai dengan utang, kemudian 80% itu dibiayai dengan, 80.000 itu dibiayai dengan modal sendiri. Jadi apa namanya, 80% adalah utang, kemudian 20% adalah modal sendiri. Nah, kemudian bagaimana efek dari penggunaan modal asing terhadap rentabilitas modal sendiri atau rate of return net worth ya? Dalam berbagai situasi ekonomi di mana pada setiap situasinya tingkat rentabilitas ekonomi berbeda-beda. Di mana tingkat rentabilitas ekonomi atau rate of return-nya seperti di bawah ini. Jadi di sini kalau kita lihat ada 5 kategori ya, 5 kategori kondisi perekonomian. Di mana sangat buruk itu nilai rentabilitasnya adalah 2%. Ya. Kemudian buruk nilai rentabilitasnya adalah 7%. Ya. Kemudian yang break even ya, artinya di sini ada titik kesamaan di mana nilai bunga dengan uh, nilai bunga dengan rate of return-nya itu adalah sebesar 9% ya. Rate of return-nya adalah 9%. Jadi ada kesamaan di sini. Apakah nilai 9% ini akan sama dengan perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C ketika kita melihat besaran rentabilitas ekonominya. Rentabilitas modal sendirinya. Kemudian dikatakan baik ketika rentabilitas ekonominya itu 12% dan dikatakan sangat baik ketika rentabilitas ekonominya itu sebesar 17%. Nah, maka ini adalah masih bentuknya soal ya, soal. Nah, berdasarkan data tersebut, tentukan atau hitunglah ya keuntungan usaha atau net operating income untuk masing-masing keadaan bagi ketiga perusahaan tersebut. Maka kita hitung dulu masing-masing keuntungannya berapa. Nah, ini ya, keuntungannya berapa.
Nah, untuk mempermudah mengerjakan soal ini, saya akan bawa ke Excel ya untuk dikerjakan dari awal. Kalau yang ini sudah dikerjakan, eh, ya ini sudah dikerjakan semuanya. Nah, untuk lebih mudah dimengerti, saya akan mengerjakan ulang. Saya akan bawa ke Excel ya. Nah, ini rentabilitas ekonominya tadi yaitu 2% ya, atau direct of return-nya itu adalah 2%. Nah, ini adalah nilai rentabilitas ekonomi ya uh, dari kondisi ekonomi sangat buruk sampai kondisi ekonomi sangat baik. Nah, kemudian kita lihat untuk keuntungannya, karena dia jumlah aktifanya adalah 400.000. Nah, ini saya ketik di sini 400.000. Nah, kemudian di sini kan untuk menentukan laba usaha, maka tinggal dikali saja poin A dikali poin B. Berarti poin A itu adalah 2% ya dari kondisi ekonomi sangat buruk atau keadaan ekonomi sangat. Berarti sama dengan, saya kali saja langsung, 400.000 dikali 2% ya. Ini eh, saya kunci saja. Masing-masing 8.000, kemudian. Nah, ini adalah laba usaha ya setelah dilakukan perkalian dari kondisi ekonomi buruk sampai pada kondisi ekonomi sangat baik. Nah, kemudian kita hitung masing-masing perusahaan ya. Perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Nah, pada perusahaan A itu memiliki utang 0 rupiah. Jadi di mana usahanya itu dimodali dengan modal sendiri. Nah, kita lihat yang pertama adalah kita ambil nilai keuntungannya adalah 8.000 rupiah ya. Kita ambil laba usahanya masing-masing adalah 8.000 rupiah. Saya tarik saja. Kemudian bunga itu adalah kalau kita lihat di soalnya itu bunganya adalah ya bunga modal itu adalah 9% ya, sama dengan ya besaran eh, rentabilitas ekonomi. Oke. Nih. Berarti bunganya adalah 9%. Ya, 9%. Maka masing-masing kita dapatkan bunga untuk eh, semua di kondisi dari sangat buruk, kemudian kondisi sangat baik, itu kita bisa dari sangat buruknya adalah 720 rupiah, dan kondisi sangat baik itu adalah 6.120 rupiah. Kemudian ada pajak, ya pajak laba sebelum pajak, ya ini kita berapa selisihnya, yaitu eh, kita tinggal 8.000 kurang 720. Ini saya langsung tarik saja supaya lebih cepat. Nah, kemudian
pajak penghasilan adalah 50%. Nah, ini pajak penghasilannya adalah 50%. Nah, pajaknya dari yang sangat buruk sampai sangat baik ya. Dari sangat buruk 3.640 dan sangat baik itu pajaknya adalah 30.940. Besarnya pajak itu tergantung dari besarnya laba yang diperoleh suatu perusahaan. Maka dapat dihitung berapa laba setelah pajak atau laba sesudah pajak. Kita kurangi saja ini selisihnya dengan pajak penghasilan. Maka kita dapatkan selisihnya adalah dari sangat buruk itu 3.640, kemudian sangat baik itu adalah 30.940. Nah, kemudian uh, nah ini adalah modal sendiri ya, atau saya taruh sini saja 400.000 rupiah ya. Ini 400.000 ini sama semua karena dia menggunakan modal sendiri 400.000. Maka kita bisa tentukan berapa rentabilitas modal sendirinya itu sama dengan 3.600 dibagi ini dikali 100. Kali 100. Nah, ini sama dengan oh, sorry. Sama dengan 3.000 ya, dibalik dibagi ini ya. Kemudian dikali 100. Dapatkan 91%. Sudah muncul. Oh ya, ini ada kesalahan ya, mohon maaf. Ini seharusnya belum ada bunga. Ya, bunganya saya hapus karena di utang 0% ya. 0% berarti saya hapus ini. Kemudian, nah ini hanya ya oke. Eh, kemudian saya ini 1% ya karena ini ternyata sudah di ini adalah misalnya 1%. Nah, ini adalah rentabilitas. Jadi tadi di sini saya hapus bunganya karena di sini kan masih eh, menggunakan modal sendiri itu 100% ya. 100%. Di mana modal sendiri adalah 400.000 rupiah. Nah ini. Nah sedangkan untuk perusahaan B itu adalah sudah menggunakan modal
asing atau modal utang ya. Ambil laba usahanya sama dengan yang ini. Ya, tadi laba usahanya sama, saya tarik saja. Kemudian bunganya itu karena 50%, maka 50% dari 200.000 ya, itu sama dengan, sorry, ini saya tulis saja, bunganya itu adalah 9% ya. Nah, ini berarti kalau 50% dari 400.000, berarti utangnya adalah 200.000. Nah, ini dari 200.000 dikali 200.000. Oke. Nah, kemudian di sini saya langsung kalikan saja 9 200.000 kali 9%. Ini adalah 18.000 semuanya ya. Nah, bunganya sama semua karena dari kondisi baik, kondisi buruk sampai kondisi sangat baik itu bunganya tetap ya tetap 9%. Maka labanya adalah laba sebelum pajak. Nah, kita tinggal kurangi saja laba usaha dengan bunga. Ini adalah min 10.000 kondisi buruk dan kondisi sangat baik itu adalah nilai nilai laba sebelum pajak adalah 50.000 rupiah. Kemudian pajak penghasilan, pajaknya itu adalah kita ini kali 50% ya, 50%. Kita dapatkan adalah 5.000 min 5.000 ya, 25.000 kondisi sangat baik. Nah, kemudian kita hitung berapa laba setelah pajaknya. Kita kurangi saja. Ini dikurangin ini ya. Dapatkan 5.000. Nah, kita dapatkan untuk masing-masing laba setelah pajak itu dari kondisi ekonomi buruk sampai ekonomi sangat baik. Nah, kemudian karena di sini ada modal sendiri itu adalah sebesar 200.000 rupiah, maka kita dapat menghitung rentabilitas ya, rentabilitas ekonomi itu adalah sama dengan 5.000 min 5.000 dibagi 200.000. Ini langsung persen ya, karena saya sudah satukan persen. Ini kita dapatkan masing-masing nilai rentabilitas modal sendiri itu adalah min 2,5% untuk kondisi ekonomi buruk dan kondisi ekonomi baik adalah 12,5% untuk nilai rentabilitas modal sendiri. Nah, kemudian yang untuk perusahaan C, di mana perusahaan C ini adalah dibiayai dengan modal asing atau utang, itu sebesar 80%. Nah, maka berapa nilai rentabilitas modal sendirinya kita hitung lagi. Ini kita ambil labanya lagi, laba usahanya sama semua, tidak ada perubahan tadi ya, tidak ada perubahan laba usaha. Itu sebagai asumsi ya, asumsinya bahwa harus sama keuntungan yang diperoleh baik itu perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Kemudian bunganya karena 80% tadi adalah 320.000 ya. 320.000, maka kita eh, itu saja ini bunganya adalah saya 9%, kemudian di sini adalah 320.000. Nah, ini rupiah. Nah, maka sama dengan 300 dikali 9%.
Nah, maka kita dapatkan masing-masing bunga, ya, masing-masing bunganya itu adalah untuk yang buruk, ya semuanya ya dari yang buruk sampai kondisi ekonomi sangat baik itu adalah Rp28.000. Artinya 9% dari 320.000. Maka kita bisa hitung laba setelah pajaknya itu adalah ini laba usaha dibagi dengan bunga. Dikurangi dengan kita dapatkan adalah 20.800 min ya, min 20. Untuk kondisi ekonomi buruk dan kondisi ekonomi baik itu adalah sangat baik adalah 39.200. Kemudian hitung lagi pajak penghasilan itu sebesar 50%. Kita hitung 50%, yaitu laba sebelum pajak ya. Ini laba sebelum pajak dikali dengan pajak 50%. Maka kita dapatkan adalah 10.400. Ini kita uh, dapatkan nilai pajaknya itu untuk pajak penghasilan kondisi ekonomi sangat buruk itu sebesar min 10.400. Kemudian sangat baik, kondisi ekonominya sangat baik, itu pajaknya adalah sebesar 19.600. Maka kita dapatkan berapa laba sesudah pajak atau laba bersih ya yang diperoleh. Tinggal kita hitung selisih antara laba sebelum pajak dengan setelah pajak. Ya, maka kita dapatkan uh, nilainya adalah ini. Ini kita bisa dapatkan. Kemudian untuk modal sendirinya adalah Rp80.000. Ini Rp80.000. Nah, berapa rentabilitas modal sendiri untuk masing-masing pada kondisi ekonomi buruk dan kondisi ekonomi baik, sangat baik ya. Ini kita lihat min 13. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa yang pertama dari unsur ya, dari unsur eh, konsepnya tadi bahwa ini ya, ini kita kembalikan bahwa secara teoritis dapat dikatakan bahwa tingginya rentabilitas ekonomis dengan tingkat bunga tetap, nah ini bunga tetapnya tadi adalah 9%, menggunakan modal asing yang lebih besar akan mengakibatkan keuntungan rentabilitas modal sendiri. Nah, asumsi ini jika keadaan ekonomi membaik. Namun, sebaliknya, jika situasi ekonomi buruk di mana rentabilitas ekonomi perusahaan pada umumnya menurun, perusahaan yang mempunyai modal yang besar akan mengalami penurunan rentabilitas modal sendiri yang lebih besar daripada perusahaan lain yang mempunyai jumlah modal asing yang lebih sedikit. Jadi, ini sesuai dengan konsep ya, konsep yang dikerjakan di Excel tadi bahwa jika kondisi ekonomi itu uh, dari dari 5 poin ini ya, pertama adalah sangat buruk, 2% buruk, 7%, kemudian break even ya, ini adalah posisi antara rate of return dengan bunga itu sama 9%, kemudian 12% baik, kemudian sangat baik 17%. Nah, kita lihat kalau misalnya kondisi ekonomi sangat buruk, maka sebaiknya menggunakan modal sendiri. Nah, kita lihat, kita uji didasarkan pada konsep yang ini tadi ya, didasarkan ya, didasarkan pada konsep yang ini tadi. Nah, bahwa jika kondisi ekonominya memburuk, maka lebih menguntungkan ya, di mana rentabilitas ekonomi pada umumnya akan menurun. Perusahaan mempunyai modal yang besar akan mengalami penurunan rentabilitas modal sendiri lebih besar daripada
perusahaan yang punya jumlah modal asing yang lebih sedikit. Nah, kita lihat unsur-unsur perbandingannya adalah ketika kondisi ekonomi memburuk, maka perusahaan A, ya, perusahaan A itu lebih uh, uh, masih memiliki rentabilitas ya modal sendiri itu adalah 1%. Jika dibandingkan dengan perusahaan B yang 50% menggunakan utang dan 50% menggunakan modal sendiri, itu nilai rentabilitas modal sendirinya itu sudah minus. Kenapa minus? Karena keuntungannya sudah minus ya. Jadi, maka ketika kondisi ekonomi buruk, maka sebaiknya atau nilai rentabilitas ekonominya, karena kalau kondisi ekonomi memburuk, maka tentu nilai laba yang diberi perusahaan akan menjadi menurun juga. Maka akan berdampak pada nilai rentabilitas ekonominya. Nah, ketika nilai rentabilitas ekonomi menurun, maka akan berdampak pada juga rentabilitas modal sendiri. Yaitu, ini kita lihat, nah ini adalah 2%. Kemudian, ketika rentabilitas itu dalam situasi buruk, tapi dalam kondisi ekonomi itu masih buruk, tapi rentabilitasnya sebesar 7%, maka ini kalau kita lihat masih menguntungkan juga menggunakan modal sendiri. Karena rentabilitas modal sendiri itu masih tinggi dibandingkan dengan dibandingkan dengan menggunakan modal asing 50% atau menggunakan modal asing 80%. Nah, ini masih minus, posisi minus untuk 80%, yaitu sebesar 0,5% ya. Sedangkan untuk 50% masih posisi 2,5%. Nah, kalau yang menggunakan modal sendiri sepenuhnya itu adalah posisinya adalah 4% ya. 4%. Ini nah, kemudian di break even ya atau rate of interest sama dengan rate of return ya itu sama dengan itu 9% ya masing-masing 9% ya masing-masing bunganya 9% rate of return-nya adalah 9% di mana konsep tadi ketika antara nilai bunga itu sama dengan rate of return ya maka ya nilai pada saat itu posisinya baik itu menggunakan modal asing atau menggunakan modal sendiri itu nilai rentabilitas modal sendirinya akan sama nilainya. Kita uji, kita lihat bahwa ini perusahaan A itu menggunakan 100% modal sendiri, nilai rentabilitas modal sendirinya adalah 4,5%. Begitu pula pada perusahaan B itu menggunakan utang 50%, nilai rentabilitas modal sendiri adalah 4,5% dan perusahaan C menggunakan utang 80% dengan nilai rentabilitasnya 4,5%. Artinya bahwa saya ulangi lagi bahwa ketika nilai besaran bunga yang dibebankan itu besaran 9% atau sama dengan nilai rate of return-nya, maka uh, perusahaan itu bisa ya menggunakan modal asing atau menggunakan sepenuhnya modal sendiri. Nah ini, jadi ini ketika posisinya adalah ketika berada di posisi nilai bunga itu sama dengan nilai rate of return-nya. Nah, kemudian pada kondisi baik, di mana nilai rentabilitas ekonomi itu meningkat menjadi 12%, maka ini menggunakan utang yang lebih tinggi itu lebih menguntungkan. Ya, lebih menguntungkan di mana rentabilitas modal sendiri atau rate of return on net worth, ya, net worth-nya adalah 12%. Rentabilitas modal sendirinya adalah 12% untuk ya untuk pembiayaan sebagian modalnya itu adalah dari utang. Ini bahkan 80% itu uh, lebih besar dari modal sendirinya itu memiliki nilai rentabilitas ekonominya, nilai rentabilitas modal sendiri itu lebih besar dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri sepenuhnya dan menggunakan 50% modal sendiri dan 50% modal asing. Nah, begitu pula pada kondisi ekonomi yang sangat baik, yaitu 17%. Ini kalau hitungannya adalah rate of return sebenarnya ya, 17%. Ya, rate of return-nya terkait dengan rentabilitas ekonominya. Nah, 17% itu sangat besar ya, sangat besar sekali. Kondisi ini sangat baik sekali bahwa
Ketika perusahaan itu menggunakan sepenuhnya modal sendiri, maka nilai rentabilitas ekonominya itu hanya sebesar 9%. Ketika menggunakan 50% modal sendiri dan 50% modal utang, dia memiliki rentabilitas modal sendirinya adalah sebesar 12,5%. Kemudian untuk perusahaan B itu menggunakan utang 80% dan modal sendiri 20%, ternyata nilai rentabilitas modal sendirinya adalah sebesar 24,5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, nah, ketika nilai rentabilitas ekonominya itu lebih tinggi, maka sebaiknya perusahaan itu menggunakan unsur permodalan dengan menggunakan modal asing atau modal utang. Di sini kita lihat 80% menggunakan modal utang, itu ternyata rentabilitas modal sendirinya malah lebih besar ya, yaitu 24,5. Ini adalah, tapi dengan catatan harus nilai rentabilitasnya itu baik ya. Kalau misalnya posisi 7%, maka ini sangat berdampak pada nilai rentabilitas ekonomi ketika misalnya perusahaan itu dibiayai dengan utang 80%. Begitu pula kalau misalnya dibiayai dengan utang 50-50, itu masih memiliki rentabilitas yang rendah yaitu sebesar 2,5% jika dibandingkan dengan menggunakan sepenuhnya menggunakan modal sendiri yaitu sebesar 400.000, maka dia mengambil atau memperoleh keuntungan atau memperoleh rentabilitas modal sendirinya itu sebesar 4%. Nah, begitu pula pada kondisi ekonomi buruk ini lebih menguntungkan unsur permodalannya adalah dengan menggunakan modal sendiri sepenuhnya. Nah, ini adalah berkaitan dengan perhitungan hubungan antara rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Dalam artian bahwa ketika rentabilitas ekonomi itu tinggi, ya semakin tinggi, maka akan uh, maka perusahaan itu lebih menguntungkan, ya lebih menguntungkan menggunakan modal asing ketimbang dengan modal sendiri. Akan tetapi ketika nilai rentabilitas itu menurun atau buruk, maka sebaiknya perusahaan itu menggunakan modal sendiri karena sepenuhnya menggunakan modal sendiri karena nanti akan berdampak pada nilai rentabilitas modal sendirinya. Oke, sampai di situ saja untuk pembahasan uh, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.